Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Wa qad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara doa seorang muslim, doa ibadur rahman, waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami imamnya kaum orang yang bertakwa ya Rabb. Imamnya orang yang mereka senantiasa mentaati kepadamu. Orang-orang mereka senantiasa bertakwa kepada Allah dan berusaha terdepan dalam ketakwaan dan senantiasa membimbing manusia di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Imamah fid din, jamaah rahimani rahimakumullah, adalah derajat yang sangat tinggi. Imamnya orang yang bertakwa adalah derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan kita di hadapan Allah sangat ditentukan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi untuk mencapai derajat imamah dalam hal agama di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan perkara yang gampang, perkara yang teramat besar rintangannya, dan tidak akan bisa menggapai derajat imamah kecuali orang yang mereka memiliki dua pilar besar, as-sabru wal yakin, kesabaran dan keyakinan. Dengan dua hal inilah orang-orang yang mereka mulia dengan ketakwaannya meniti tangga-tangga kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala hingga mereka mencapai derajat imamah dalam hal agama. Yang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina." Dan kami jadikan di antara mereka para imam, para pemimpin yang mereka membimbing manusia dengan perintah-perintah Allah
dengan ajaran, dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa mereka mencapai derajat imamah? Derajat imam dengan dua hal. Ini ketika mereka bersabar, karena kesabaran mereka dan karena keyakinan mereka. Ini dua sifat agung yang mengantarkan mereka ke derajat imam. Mereka bersabar dalam upaya untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya ketaatan asalnya jiwa dan nafsu manusia sangat tidak berminat. Sering dihinggapi dengan rasa kemalasan. Sehingga untuk dia senantiasa mentaati Allah membutuhkan perjuangan dan kesabaran. Demikian juga mereka bersabar dalam hal menjauhi segala kemaksiatan kepada Allah. Yang meninggalkan kemaksiatan hal yang sangat berat bagi jiwa manusia. Karena inna nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa manusia cenderung mereka memerintahkan kepada perkara yang buruk. Dan Nabi kita ingatkan, khuffatil jannah bil makarih wa khuffatin nar bisyahawat. Surga dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci oleh nafsu manusia. Sehingga untuk dia mencapai jannah, ibaratnya naik tangga yang tinggi, yang terjal. Dia harus menghilangkan, menyingkirkan rintangan-rintangan ke jannah. Sehingga berat dan membutuhkan kesabaran. Wa khuffatin nar bisyahwat, sedangkan neraka dibungkus, dikelilingi dengan hal-hal yang sangat syahwat berselera. Sehingga banyak manusia yang mereka dengan sangat gampangnya terjerumus dalam pemenuhan syahwat yang akan mengantarkan ke jahanam. Kalau mencapai jannah ibaratnya naik tangga yang tinggi atau naik gunung yang tinggi yang membutuhkan tenaga ekstra. Sehingga Allah memerintahkan kita bersabar dan menguatkan kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang yang beriman, bersabarlah dan kokohkan kesabaran Anda. Karena untuk mewujudkan keimanan, ketaatan kepada Allah menjadi perbuatan maksiat membutuhkan kesabaran ekstra. Adapun ke jahanam ibaratnya batu yang jatuh dari gunung, sangat gampang dan sangat mudah. Enggak perlu banyak motivasi. Dia dengan sangat gampang bisa kemudian terjerumus ke jahanam. As-sabru dibutuhkan ketika orang betul-betul ingin dia eksis istiqamah di atas agama Allah Ta'ala. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan dengan ayat-ayat kami mereka yakin. Keyakinan merupakan buah kesempurnaan ilmu yang menggerakkan dia beramal. Yang yakin amal dia akan berbuah, yang membuat dia tidak ada keraguan sama sekali. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat seorang yang mereka yang ketika Allah membagi catatan amal, ada yang menerima kitab catatan amal dengan tangan kanannya, ada yang menerima kitab catatan amal dengan tangan kirinya. Di antara ucapan orang mereka ingin menerima kitab catatan amal dengan tangan kanannya, apa perkataan mereka yang buat mereka dulu di dunia beramal, menghiasi amal kitab catatan amal mereka dengan amal-amal yang bagus, dengan tauhid, dengan sunnah, dengan meninggalkan maksiat. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Saya yakin seyakin-yakinnya
bahwa saya akan bertemu dengan hari di mana Allah akan merekap seluruh amal manusia. Keyakinan ini yang membuat orang dia tangguh, dia tidak ragu-ragu, dia meniti dengan pasti, dia singkirkan semua halangan yang ada. Dia akan bisa bertahan dengan pahitnya suasana, dengan derita yang ada, karena dia yakin akan ada satu saat dia tinggal menikmati semua buah-buah kegembiraan dan kebahagiaannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan dua pilar ini pula syahwat dipatahkan dan syubhat disingkirkan, disingkap. Kita akan berhadapan dengan kenyataan yang akan menggelincirkan agama seorang. Fitnah-fitnah kehidupan yang digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penggambaran yang sangat menunjukkan bahayanya fitnah tersebut. Kaqita'il lailil mudlim di antaranya. Fitnah yang bagaikan potongan malam yang sangat gulita. Barang siapa yang dia tidak memiliki cahaya iman, cahaya ilmu dan iman, dia akan digulung oleh gelapnya fitnah tersebut. Dia akan hancur larut dalam fitnah yang ada. Fitnah digambarkan allati tamuju kamaujil bahr. Fitnah bagaikan lautan, gelombang lautan yang bisa menghancurkan semua yang ada di hadapannya. Tidak akan selamat kalau orang mereka memiliki kekokohan agama bagaikan kokohnya karang di lautan. Dan penggambaran fitnah yang digambarkan menunjukkan tentang dahsyatnya fitnah yang ada. Dan ragam fitnah sangat banyak. Tapi kalau kemudian disimpulkan dalam dua kelompok besar, ini fitnatus syahwat dan fitnatus syubhat. Fitnatus syahwat akan merusak iradah, akan merusak keinginan-keinginan. Harusnya hamba mereka dalam berjalan ini ibtigha mardatillah, bagaimana dia mencari, menggapai keridhaan Allah SWT. Akan tapi dengan rusaknya iradah, rusaknya iradah yang baik bagi dia, dia dikungkung, dililit, dikuasai syahwatnya. Maka syahwat dia dengan harta, syahwat dia dengan jabatan, syahwat dia dengan kekuasaan, syahwat dia dengan ketenaran, membuat dia kemudian gak peduli lagi dengan agama yang ada. Dia kumpulkan harta dengan cara yang halal haram gak peduli. Dia dapatkan jabatan dengan cara apapun tidak dia pedulikan. Yang penting dapat, yang penting keinginan dia tercapai. Inilah abdul dunia. Orang mereka sudah menjadi budak-budaknya dunia yang tidak peduli lagi dengan agama Allah SWT. Syahwat ketika menguasai hati orang akan merusak iradah, sehingga tidak lagi dia memiliki iradah yang lurus. Syubhat ketika merasuk ke dalam pikiran orang akan merusak ilmu, sehingga dia tidak lagi bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Dia menjadi kabur, gak bisa membedakan dengan jelas hakikat perkara. Syahwat dipatahkan dengan kesabaran, dan syubhat disingkap dengan ilmu dan keyakinan. Maka dengan dua senjata utama ini dia akan berjalan dengan sangat mantap di jalan Allah SWT. Aqulu qali hadza wa astaghfirul azim innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Apabila syubhat yang merupakan buah dari qillatul ilmi, yang merupakan buah dari sedikitnya ilmu, lemahnya pengetahuan, lemahnya ilmu, jauhnya dari ulama, dan kemudian bersekongkol dengan syahwat,
maka akan menjadi sebuah penyimpangan dahsyat. Dia akan masuk dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Iyattabi'una ila dhann wa ma tahwal anfus." Tidak lain yang mereka ikuti adalah dhann, sangkaan-sangkaan palsu, sangkaan-sangkaan batil, dan mengekor kepada hawa nafsu. Dan alangkah sangat sulitnya orang ketika telah dia tenggelam dalam syubhat, apalagi disertai dengan syahwat yang kuat. Maka seorang salaf mengatakan, nikmatan, ada dua kenikmatan. La adri ayatuhuma afdal, aku enggak tahu di antara dua kenikmatan itu mana yang lebih utama. An hadani Allahu lil Islam, Allah telah memberikan hidayah kepadaku Islam sehingga menyelamatkan diri kekufuran, sehingga dibimbing Allah di atas jalan yang lurus. Walam yaj'alni haruriyan, dan tidak menjadikan aku seorang haruri, seorang ahlul bidah, al-bidah, ahlul ahwa, khawarij, al-bidah di zaman itu. Selamatnya kita dari kekafiran dengan keislaman kita. Selamatnya kita dari bid'ah dan ahwa dengan kita menjadi ahlu sunnah. Ini sebuah nikmatul kubra, sebuah kenikmatan yang sangat besar, nikmat yang azimah, yang hendaknya seorang dia sangat mensyukuri nikmat ini dengan tetap terus menjaga nikmat itu sehingga Allah terus bimbing di atas sirat al-mustaqim. Ma'asyiral muslimin, syaitan dari kalangan manusia dan jin, mereka tidak akan pernah berhenti menyesatkan manusia, tidak akan pernah berhenti mereka merusak fitrah manusia. Mereka akan datangi setiap orang untuk mereka sesatkan dari jalan, dari agamanya. Khalaqtu ibadi hunafa fa'atathum syayatin fastalatum an dinihim. Aku ciptakan hambaku dalam keadaan lurus di atas fitrahnya, lalu syaitan mendatangi dalam rangka untuk menyesatkan dari agama mereka. Syaitan manusia, syaitan jin, sama-sama mereka punya program penyesatan kepada manusia. Orang-orang kafir, kata Allah, la yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u. Orang-orang kafir mereka tidak akan pernah berhenti memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian kalau mereka mampu. Memerangi kaum muslimin dengan dua jenis peperangan. Yang pertama, al-ghazwul askari, yakni perang militer, memberangus jasad-jasad muslimin dari muka bumi. Yang kedua, al-ghazwul fikri, perang pemikiran, menghancurkan dan mematikan pemikiran kaum muslimin sehingga menjadi muslimin yang membangkai-bangkai muslimin yang tidak memiliki kehidupan Islam dalam diri mereka. Mereka muslim tapi tampilannya kafir musyrik. Mereka muslim tapi mencintai kekafiran dan kesyirikan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan Islam dalam hati mereka, dalam diri mereka. Untuk dia mewujudkan program pengkafiran, harakatul irtidad, memurtadkan kaum muslimin, dia tidak akan segan-segan dia keluarkan berapapun kebutuhan dananya. Innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir akan mengalokasikan dana mereka berapapun yang dibutuhkan dalam rangka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan aktif menawarkan kekafiran kepada kaum muslimin. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka sangat ingin, sangat besar keinginan mereka, kalian menjadi kafir sebagaimana mereka kafir sehingga Anda dengan mereka sama. Mereka datangi muslimin, mereka datangi negeri-negeri muslimin. Wa qala alladziina kafaru
lilladzina amanu tabi'u sabilana wa nahmil khatayakum wa ma hum bihamilina min syai' innahum lakadzibun. Orang kafir mereka akan mengatakan, mengajak para kaum mukminin, ikutilah jalan kami, ini jalan kekafiran kami. Kekafiran jalan orang-orang kafir dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dalam hal akhlak, dalam hal ekonomi, dalam hal kehidupan harian muamalah, sehingga persis dengan jalan mereka. Bahkan mereka garansi akan saya tanggung dosa kalian. Tapi kata Allah, mereka tidak akan sanggup menanggung dosa mereka sendiri, apalagi menanggung dosanya kaum muslimin. Mereka para pendusta. Masyaallah muslimin, tidak akan kita selamat dari fitnah kehidupan yang ada kecuali dengan kita berpegang teguh dengan kitab Allah dan hati kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keras upaya mereka mengkafirkan kaum muslimin, akan tapi walaupun makar mereka bisa menjebol gunung sekalipun, kata Allah, kaifa takfuruna wa tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Bagaimana kalian akan bisa dikafirkan oleh mereka, sedangkan kepada kalian dibacakan ayat-ayat Allah, sedangkan di tengah-tengah kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mereka senantiasa berpegang teguh dengan Allah, dia pegangi jalan Allah, dia kuatkan ketakwaannya dia kepada Allah, maka dia senantiasa akan berjalan lurus di atas siratal mustaqim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di atas agamanya, memberikan taufik istiqamah hingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah dan dipanggil Allah dengan panggilan indah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyaratan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.